Tiga anak ini lagi mau nginep bareng nih, dan mereka iseng nyoba permainan Ouija, kayak manggil jelangkung gitu kalau di Indonesia. Awalnya mereka berani karena mereka rame-rame dan tidak mungkin gerak. Ternyata gerak beneran guys, dan mereka mulai panik. Terus cewek yang baju pink ini malah bilang, ya kayaknya ada sesuatu deh di kaca berwarna hijau. Dan dari permainan itu ketahuan nih kalau ada arwah yang hadir. Seorang bapak-bapak katanya dia terkubur di bawah rumah itu. Mereka makin ketakutan dan dinyatakan arwah itu punya permintaan. Apa katanya? Dia minta tolong dinyanyiin lagu selamat ulang tahun untuk anaknya. Anaknya juga udah meninggal, tapi besok tanggal ulang tahunnya. Arwahnya diminta dinyanyiin jam 6 pagi. Anak-anak ini panik karena kebiasaan bangun siang. Terus mereka berhasil menyelesaikan permainan itu, tapi mereka ketakutan dan akhirnya bubar, gak jadi nginep. Dan mereka diminta nyanyi lagu selamat ulang tahun kan. Tapi anak ini telat bangun. Dia baru bangun jam 7. Dia langsung buru-buru nyanyi, dan untungnya gak terjadi apa-apa sih setelahnya. Ada kolam air yang kalau dilemparin koin bakal ngabulin apapun yang diminta guys. Bapak ini tuh pengen uang, dan ternyata ada petugas yang bakal ngabulin permintaannya. Kemudian tiba-tiba datang cowok ini. Dia mau melempar koin barengan. Ada cewek ini juga yang mau melempar koin, dan mereka melempar di waktu yang sama. Kemudian permintaannya tuh sama-sama, yaitu pengen cinta guys. Si petugas udah mau ngabulin nih, seharusnya mereka berdua jodoh, tapi cintanya dihalangin koin. Mereka berdua nggak tahu, mereka kira permintaannya tidak terkabul. Si petugas akhirnya terpaksa keluar untuk berbuat sesuatu. Apalagi cowok itu udah mau ninggalin tempat ini. Sampai si petugas itu pakai koin juga buat dilempar ke kolam itu. Dan berhasil nih, efek cinta jadi berhasil keluar. Cowok dan cewek itu dipertemukan. Permintaan cinta mereka di kolam itu akhirnya terkabul guys. Kakek ini kerjaannya memotong tali hidup seseorang guys. Jadi yang talinya diputus bakal meninggal, dan fotonya dicet atau bisa jadi hewan nih kayak kucing ini. Dan pas giliran anak kecil ini, si kakek udah siap-siap motong, tapi bel rumahnya bunyi. Dan pas dicek, ada anak yang lagi mau megang foto kucing. Ternyata anaknya sama kayak di foto tadi, lagi nyari kucingnya. Melihat banyak gantungan tali, anak tuh langsung terobos masuk. Dia malah main-main tuh sampai si kakek pusing banget. Sampai tiba-tiba dia melihat foto kucingnya yang udah dicet. Dia sadar tadi kucingnya udah dipotong talinya. Si kakek siap-siap nih motong tali anak itu, tapi ternyata dia juga megang tali yang ada di foto si kakek. Si kakek nenangin anak itu dan buru-buru ke mesinnya. Ternyata kucingnya punya 9 nyawa, jadi kucingnya anak itu masih bisa diselamatin. Dan udah deh, si kakek capek lah berurusan sama si bocil. Dia males ngerjain kerjaannya, daripada potong tali. Dia akhirnya motong rumput aja tuh. Ada tali skipping ajaib yang bisa bikin cepat kurus nih guys. Jadi anak gendut ini sudah putus asa nih karena kegendutan. Dia minta sama orang tuanya buat beli, tapi harganya mahal banget. Orang tuanya lagi tidak punya uang. Si gendut maksa terus dan marah-marah karena ayahnya sayang banget nih sama anaknya. Dibeliin tuh walaupun harus ngeredit, cuma dengan dipakai 50 kali sehari. Berat badannya langsung turun drastis. Teman-temannya sampai bingung. Semenjak itu semua orang di sekolahnya pada pakai. Banyak artis yang pakai supaya kurus, sampai muncul berita kalau ternyata alat itu berbahaya, harus dipakai tiap hari. Kalau enggak, yang punya bakal meninggal. Tapi kalau dipakai terus, berat badan mereka juga bakal kurang terus, sampai banyak juga nih yang meninggal karena kekurusan. Semua temennya sampai jadi kurus banget karena alat itu. Tapi anehnya dia itu baik-baik saja. Ternyata dia menyuruh orang tuanya yang pakai. Terus saat itu orang tuanya rela berkorban untuk anaknya, dan badan mereka menjadi kurus banget guys. Cowok ini hidup di masa depan, dan dia awalnya kesepian, makanya dia pakai chip seperti ini yang dapat memunculkan teman-teman buat dia. Dan dia harus pakai kacamata ini terus nih supaya bisa bertemu teman-temannya itu. Sampai bela-belain gak tidur supaya bisa main terus sama temennya yang sebenarnya gak nyata. Dan karena dia pakai terus, dia kehabisan obat tetes matanya nih. Chip di kepalanya udah merah, tandanya teman dunia mayanya itu akan segera hilang. Panik dong, langsung buru-buru mau beli obat tetesnya lagi. Tapi antri banget karena semua orang juga butuh, dan dia berhasil ngedapetin tetes matanya. Dia udah lega, tapi tiba-tiba muncul preman ini. Chipnya preman ini udah merah juga, dan dia hampir gila karena butuh temen chip ini dicuri. Dan dia mau cari preman itu, tapi nggak ketemu. Cowok ini benar-benar stres, dan karena chipnya dicuri, kepala cowok ini tuh sampai terluka seperti ini. Tapi guys, saya kira sudah kapok setelah ketemu preman. Kalian salah, dia nggak kapok dan malah pasang chip yang baru lagi di sebelahnya. Dua cewek ini terjatuh dan terjebak di lubang sumur yang dalam. Mereka udah teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang ngedenger.
karena lokasi mereka di tengah hutan. Dan setelah berhari-hari nggak makan, mereka melihat ada 2 laba-laba nih. Cewek rambut pirang punya ide. Dia minta digendong supaya bisa ngambil 2 laba-laba itu dan nanti bisa mereka makan masing-masing satu. Tapi pas udah diangkat-angkat, laba-laba itu malah dia makan semua sendiri. Si cewek rambut hitam ini nggak dikasih, mereka jadi berantem. Tapi tiba-tiba aja si cewek rambut pirang rasain hal yang aneh. Ternyata laba-laba yang dia makan tadi itu beracun guys. Cewek pirang itu jadi tewas nih. Hari demi hari berlalu sampai akhirnya datang petugas nyelamatin. Cewek ini akhirnya diangkat ke atas. Tetapi petugas itu nggak tahu kalau dia bisa bertahan berhari-hari ya karena makan temannya sendiri. Suatu hari ada seorang anak yang dimarahin pemilik toko obat nih guys. Dia mengambil obat tanpa membayar. Anak itu mohon karena butuh obat tersebut untuk ibunya yang sakit. Lalu ada bapak-bapak baik nih yang nolongin dan bertanya, ibumu sakit? Si anak menjawab iya sambil menganggukkan kepala. Dan si bapak ini membayar obatnya, memberikan sebungkus sayuran untuk anak ini. Lalu dia mengambil obat dan pergi sambil berlari. Waktu berlalu 30 tahun kemudian, bapak ini selalu baik kepada siapapun yang membutuhkan. Tapi tiba-tiba ketika dia bilang pesanan berikutnya, dia terjatuh guys. Ternyata dia jatuh sakit guys dan harus segera dioperasi. Si anak terkejut melihat biayanya sekitar 400 jutaan. Si anak bapak ini sangat kebingungan harus bagaimana untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah berkonsultasi dengan dokter, dia menyetujui operasi tersebut. Lalu tokonya pun dia jual untuk biaya operasi ayahnya. Tapi dia sangat terkejut biaya tagihan operasi ayahnya 0 perak guys. Ditulisnya sudah dibayar lunas 30 tahun yang lalu dengan 3 buah obat dan 1 bungkus sayuran. Yang mengoperasi ayahnya adalah anak yang ditolong ayahnya 30 tahun yang lalu. Korban kereta itu juga guys. Ada seorang pria yang baru buka salon. Dia semangat banget nih nyiapin semuanya. Terus pelanggan pertamanya datang. Dia udah siap mau ngasih pelayanan yang terbaik. Cewek ini minta rambutnya dipotong. Dan pas udah hampir jadi, ini ada 1 rambut nanggung yang harus dipotong. Nah masalahnya kepala si cewek ini gerak-gerak mulu. Sampai akhirnya pria itu malah nggak sengaja memotong sebanyak ini. Kuncirnya tinggal sebelah. Dia panik dong, berusaha ditempeli lagi tapi nggak bisa. Dicoba pakai jepitan juga nggak bisa. Dicoba lagi nih, dicatok. Siapa tahu bisa nempel kan? Rambutnya malah kebakar. Gosong kayak gini, bener-bener hancur guys. Untung cewek itu belum sadar sih. Udah deh, pria ini pasrah, udah siap diamuk nih. Tapi tiba-tiba dia kepikiran kunciran satunya diarahin ke tengah. Jadi model baru kan tuh. Pas ditunjukin, di luar dugaan, cewek itu ternyata suka guys. Berhasil deh salonnya. Dan dia udah siap menunggu pelanggan selanjutnya. Suatu hari ada cerita seorang cowok yang punya keluarga. Keluarganya tinggal ibunya saja nih guys. Sang ibu selalu sibuk dengan aktivitasnya. Waktu yang bisa barengan dengannya hanya ketika makan. Si ibu selalu menambahkan nasi pada anaknya. Meskipun sibuk, si ibu selalu menyempatkan makan bareng dengan anaknya ini. Waktu berlalu, si anak tambah dewasa. Ketika ditawarin nambah makan, dia nggak mau. Ketika kuliah, dia banyak ngabisin waktu dengan teman kuliahnya. Waktu bersamaan dengan si ibu makin berkurang. Si ibu pun melamun. Waktu berlalu, si anak sudah bekerja di luar kota. Si ibu menelepon apakah tahun baru libur dan akan pulang. Dan jawaban si anak, aku lagi sibuk bu, telepon lagi nanti. Ketika dia akan pergi dari kerjaannya, dia sadar ibunya sangat merindukannya. Ketika si ibu selesai makan, si anak sudah ada di hadapannya. Sekarang dia tahu kenapa si ibu selalu nawarin nambah makan. Karena semakin lama makan, maka waktu kebersamaannya pun semakin lama dengan anaknya. Hadiah terbaik adalah waktu yang diberikan untuk keluarga. Yang sayang ibu komen dong.